Ketika bangsa lain belum mengenal musik untuk kesehatan, bangsa kita sudah mengenal musik untuk kesehatan. Karena memang di seluruh dunia ini cuma ditemukan simfoni paling lengkap itu cuma 2. Satu orkestra Eropa, satu gamelan Jawa. Dan yang lebih tua gamelan Jawa. Sementara musik-musik di negara lain ini tidak merupakan simfoni terlengkap. Jadi dunia cuma 2 ini. Dan leluhur kita ini sudah membuktikan gamelan bisa mengobati penyakit akut dan kronis. Jadi apa yang menjadi idenya Pak Sigit memang bagus, itu betul, sehingga generasi muda, kita semua ini kan yang punya tugas untuk mengeksplor. Karena itu tadi, Nusantara yang begitu besar pada masa Majapahit, itu kalau tidak didukung oleh ilmu jagaraga yang hebat, tentu tidak mungkin menguasai wilayah yang begitu luas. Bagaimana kalau pas perang itu prajuritnya ada yang sakit? Nah ini paling tidak, mulai detik ini paling tidak saya ingin menggugah Dr. Himawan dan dokter-dokter lain, para pemirsa, ayo itu dieksplor, ayo ini dikaji. Jangan terus-menerus mempelajari ilmu pengobatan barat. Ayo ini dikaji. Dan ini tugasnya dokter ini. Supaya ilmu kedokteran itu muncul, ilmu kedokteran pada masa Majapahit tadi, jagaraga Nusantara tadi. Di sisi lain, maka tadi rasanya begini, Pak. Jadi Bante, bukan dokternya yang diusung, tapi pengobatan dan penyembuhannya. iya betul. Dan itu tugas dokter untuk mempelajari, untuk mengeksplor gitu loh, Bante. Nanti dibilang terkebun. Makanya Enggak juga, karena ilmu ini sebenarnya ilmu sangat teknologi, sangat rasional. karena kalau sudah berbicara pengobatan dan penyembuhan kan tidak mesti harus dokter. Iya betul. Gitu Benar, kan? betul. Nah, Iya. yang mesti digalakkan itu Iya. dengan cara apa para nenek moyang itu mempunyai daya linungwih Iya. dalam menjaga kesehatan. Nah itu dari sisi spiritual, Bante. Nah, dari sisi medisnya kan tugasnya para tenaga medis untuk mengeksplor tadi, Bante. Nah jadi supaya nanti sampai nggak diserang oleh dokter. Ini kembali ke tadi yang saya sampaikan tadi, bahasanya tentang yang disampaikan Pak Sigit, musik untuk kesehatan. Ketika bangsa lain belum mengenal musik untuk kesehatan, bangsa kita sudah mengenal musik untuk kesehatan. Karena memang di seluruh dunia ini cuma ditemukan simfoni paling lengkap itu cuma 2. Satu orkestra Eropa, satu gamelan Jawa. Dan yang lebih tua gamelan Jawa. Sementara musik-musik di negara lain ini tidak merupakan simfoni terlengkap. Jadi dunia cuma 2 ini. Dan leluhur kita ini sudah membuktikan gamelan bisa mengobati penyakit akut dan kronis. Dan ini yang kemarin yang meneliti, yang mengeksplor, ini malah orang Belgia. Caranya ini Dr. Himawan gitu yang mengeksplor. Tapi enggak, ini orang Belgia, namanya Bernadette de Maille. Gamelan untuk pengobatan. Dan berhasil. Ini yang jadi kita prihatin, soalnya kan dokter-dokter Indonesia seharusnya yang mengeksplor itu. Musik untuk kesehatan. Memang Mas, kalau boleh saya tambahkan ya. Yeah. Contoh. Yeah. Saya sendiri yang ngalami nih. Yeah. Semenjak saya di sini, Nun Sewu Bante, saya dikasih kopian lagu Ibu Pertiwi. Ya, saya sendiri ngalami ketenangan batin itu ada, faktanya ada. Bahkan di kantor pun saya setel itu lagu itu walaupun tidak keras. Kadang-kadang tim saya juga kadang-kadang juga nanya itu lagu apa Pak Sigit? Ya enggak apa-apa lah untuk biar supaya tenang gitu, ya kan. Tapi memang benar yang namanya gamelan. Ya sekarang kalau dipikir orang Eropa aja sampai belajar itu kan ada sesuatu yang menarik.
ya kan? Artinya bahwa gamelan-gamelan dan apapun yang dihasilkan oleh nenek moyang kita itu memang luar biasa. Dan di Jogja itu banyak sekali waktu Nun Sewu, waktu saya ada Bagong Kusudiarjo ya. Nah, itu juga di tempat saya juga Bante yang di daerah Cangkringan itu kan ada ketoprak tobong namanya. Itu juga banyak sekali wisatawan ini sebelum Covid yang dulu nginepnya di Hotel Garuda Jogja, di Santika Jogja. Mereka maunya apa? Mereka maunya ke tempat itu, melihat ketoprak dan bermain gamelan, sehingga mereka juga nggak ketang salah-salah pengen nyoba. Jadi orang-orang yang wisatawan itu malah justru nggak pengen yang ini, malah pengennya yang pure murni alam Nusantara. Itu yang saya tahu bahwa memang benar. Jadi memang gamelan ini memang kalau bilang ada doyonya gitu. Kalau Bante nyampaikan ada dayanya, ada energinya. Sepanjang kita bisa memahami itu dengan benar. Itu merupakan kesehatan spiritual, kesehatan jiwa. Dan ketika kita tapi sehat, sebenarnya gamelan tidak hanya untuk kesehatan jiwa saja, secara fisik pun bisa. Yang diteliti oleh Dr. Bernadette de Maillet dari Belgia tadi, penelitiannya itu di Malang dan Batu. Memang bangsa kita ini kan bangsa gumunan, gimiran, kagetan. Ketika ada bule bisa nembang, semuanya melongo gitu loh. Mereka tidak sadar bule yang mempelajari seni kita ini dia punya misi. Sekarang kadang-kadang kan kita nggak mau berpikir rasional. Seorang bule cantik masih perawan, kok mau menikah dengan orang yang sudah tua? Orang kita bahkan kemarin yang viral yang Papua cantik masih muda mau menikah menjadi istri ke-10 kepala suku di Papua. Tentu kan dia punya misi, tapi bangsa kita lalai. Begitu juga ketika mereka kemarin ya ada bule yang pandai nembang ya, pandai gamelan ya. Dia punya misi sebenarnya adalah pengambilan ilmu. Ini yang bangsa kita lalai. Harus diunjai ya. Iya, harusnya kita waspada. Tapi itu nampaknya memang ada pepatah Belanda kuno yang tidak ada terjemahannya. Itu yang menarik. Kenapa orang Timur itu kagum dengan orang Barat? Dan ternyata juga orang Barat pada mengagumi orang Timur. Jadi ini nggak bisa digugat, nggak bisa disalahkan, nggak ada yang bertanggung jawab. Ini karena sudah ada yang namanya pepatah itu. Istilahnya pepatah itu adalah mungkin begini. Yang sing adoh mambu wangi, sing cedak mambu tai, kira-kira begitu. Padahal secara logika itu tadi ini ada yang aneh tuh. Mohon maaf kita semua laki-laki, walaupun Bante ini tidak menikah ya. Ini kan aneh. Seorang gadis cantik, perawan, mau lo menikah sama orang tua udah sepuh yang di kepala suku Papua. Bangsa kita kadang-kadang sudah diwanti-wanti sama leluhur, ojo gumunan, ojo gimiran, ojo kagetan. Tapi kenapa kita semuanya lalai? Nah, ketika bicara keseimbangan alam tadi, ketika kenapa kok yang tirakat kok malah lebih sehat ya, tetapi sama-sama mengurangi jatah makan. Tirakat kan juga mengurangi jatah makan, tapi diet ini kan juga mengurangi jatah makan, tapi kok malah mati gitu loh Bante ya. Nah, ini sebenarnya kan leluhur kita sudah memberikan jawaban bahwasanya leluhur kita ini memberikan tuntunan tentang puasa. Yang puasa itu asli bahasa Jawa. Dan itu memang budaya Jawa juga. Tapi kalau siam ini bahasa Arab dan itu memang budaya Islam. Jadi kalau yang benar ya kita puasa. Nah, di dalam puasa Jawa ini kan yang terkenal itu 4. Mutih untuk menyeimbangkan karbon dan hidrogen. Ngerowot untuk menyeimbangkan nitrogen dan karbon. Ngidang untuk menyeimbangkan oksigen dan nitrogen. Ngalong untuk menyeimbangkan nitrogen dan oksigen, yang ngidang tadi untuk menyeimbangkan oksigen dan hidrogen. Sementara tubuh manusia ini kan terdiri dari 4 anasir ini tadi. Nitrogen,
oksigen, karbon. Kalau istilah Bante itu tanah, air, api, udara. Kalau ini seimbang, tentunya kita sehat. Nah, ketika orang diet ini kan tidak seimbang kebutuhan 4 anasir tadi. Tapi kalau orang laku, tirakat ini seimbang. Dan yang paling hebat, yang mampu menyatukan Nusantara adalah Sang Mahapati Gajah Mada. Sang Mahapati Gajah Mada ini puasanya puasa mutih. Dengan apa? Sumpah palapa ini puasa mutih. Palapa itu adalah bumbu. Jadi sepanjang beliau belum mampu menyatakan Nusantara, dia puasa mutih. Ini yang tidak pernah dipelajari oleh banyak pihak gitu loh. Nah, ini ketika tadi ada pengobatan yang terkait dengan jiwa, pengobatan dengan fisik ya. Ini ada juga pengobatan dengan mantra. Ini yang kadang-kala terasa aneh. Ini yang mau saya tanyakan pada Bante Damasubha Mahatera sebagai seorang spiritualis, sebagai seorang sepuh. Air, hewes ditungani. Ini bisa merupakan ilmu jagaraga. Dan anehnya lagi, yang meneliti tentang Secret of Water, rahasia air, ini malah ilmuwan Jepang. Bukunya ada itu, dicari di Gramedia. Molekulnya bisa berubah ya? Iya. Ini termasuk pengobatan Jawa kuno yang saya katakan enzymatic biomolekul. Sehingga ada pernah waktu itu ada teman istrinya sulit melahirkan, sudah divonis medis harus operasi. Telepon saya, terus saya coba cari pupuse randu, di blender, di jus, diminumkan, nggak jadi operasi. Ini pengobatan enzymatic biomolekul. Nah, ini tentang air ini Bante. Biarkan yang diteliti oleh Jepang ya tentang Secret of Water. Nah, para pemirsa yang penasaran beli aja di toko buku ada. Nah, ini saya ingin Bante memberikan pencerahan nih tentang Secret of Water, rahasia air. Ya, kalau di Jepang itu Dr. Masaru Erimoto itu kan baru tahun-tahun sekarang. Iya, padahal kita udah jauh tentang dulu. Air ini sudah dipakai oleh Sang Buddha itu 26 abad yang lampau. Ya karena saya biku ya literasinya menjadi Buddhis. Gitu? Gitu Pak. Nah, gitu. Jadi kok ya kuakui loh. Iyalah memang ya saya biku kok. Gitu kan? Di Sang Buddha ini dari tirakatnya itu mempunyai atau mencapai yang namanya Doyolinwih. Dalam bahasa apa ini namanya abinya. Abinya itu artinya Doyolinwih. Ada 6 Doyolinwih. 1 Ubeni Wasanusati. Itu mampu mengingat kehidupan sendiri yang berulang-ulang. Jadi itu adalah buah dari sebuah ketenangan. Seseorang semakin tenang, itu semakin baik daya ingatnya. Lah kenapa orang-orang ini banyak yang pelupa? Itu karena saking sibuknya. Dulu Romo Mangun mengatakan, orang kalau sudah kehilangan ketenangan, itu akan kehilangan kepekaan, kemudian juga menjadi pelupa. Kacamata di sini itu dicari di mana-mana. Ya dah? Nah, apalagi utang, wah itu cepat lupa. Yang kedua namanya dibacaku, itu mata dewa. Kemampuan melihat ke dimensi alam lain, tembus ke alam lain. Yang ketiga itu dibasota, kemampuan mendengar suara dari dimensi alam lain. Yang keempat itu namanya Ceto Parianyana. Itu kemampuan membaca, mengendalikan pikiran sendiri juga pikiran orang lain. Yang bahasa umum hipnotis, sihir. Dan yang kelima ini yang menarik namanya Idipada. Idi itu kemampuan, Doyolinwih, pada itu kaki. Jadi orang yang sudah mencapai tataran itu dia akan apa sing dicipta teka, apa sing dipuja dadi, apa sing disuwun rawuh. Sehingga ada satu kesaktian.
ketika dia butuh lighting, butuh center, butuh korek cukup, ini nyala kok ini. Langsung menyala jadinya iya, ya, dan itu ada. Iya. Malah kalau di cerita Jawa Timur namanya Tantiksu itu bisa menjadi guru besar ya gara-gara keluar. Nah, lalu Idipada ini apa bentuknya? Daya linuwih sesuai dengan apa sing dicipta teko dadi. Nah, karena itulah setelah di bahasa Jawa, gitu, di Jawa itu kalau butuh apa-apa nyuwun idi karo mbae. Gitu? Harus sekolah kono nyuwun idi karo mbae. Sampai di temah mbae diwehi idu. Nah, kan gitu. Dan itu jadi, nah ternyata ini semua adalah dari simpenan kandungan energi yang namanya daya linuwih tadi. Dan yang keenam itu namanya niroda sampati. Itu kemampuan membuka rahasia kehidupan. Nah, sehubungan dengan daya linuwih tadi, kalau minta idi itu bahasa Pali, jadi daya linuwih sampai di tempatnya mbah sana itu menjadi idu geni. Idu geni. Karena mandi tadi ya Bante ya. Nah, lalu nah, energi ini bisa di-saving, bisa disimpan dari banyak material. Yang paling mudah digunakan dan bisa dibawa kemana-mana itu adalah air. Di dalam Ratana Sutta itu Sang Buddha menggunakan media air untuk menyimpan energi. Jadi kalau Dr. Masaru Erimoto dalam risetnya kemudian dijadikan disertasi tentang energi air, itu 26 abad yang lampau Sang Buddha sudah menemukan dan menggunakan itu. Banyak ceritanya tentang itu. Kalau diceritakan menjadi satu sesi sendiri tentang air ini. Nah, lalu tentang suara atau mantra. Banyak orang yang penyembuhannya dengan suara. Malah dulu Pak, orang zaman lama, kalau ada anak sakit rewel, tidak bisa tidur, apa terapinya? Ditembangkan. Ada pucung, ada gambu, ada kinanti. Lela ledek lela ledung wis menengo anakku si kuncung. Embo emu lagi adus menyangkali. Wis menengo anakku si kuncung. Anak itu langsung liap-liap. Jadi tidak diuring-uring, tidak dibentak-bentak. Nah, itu zaman lama. Zaman baru kalau ada anak rewel dikasih obat tidur. Dikasih handphone. Sekarang suara yang merdu itu bisa menyembuhkan. Suara yang merdu itu bisa menyehatkan. Suara yang merdu itu menjadi menguatkan. Nah, karena itulah kaya gamelan adalah media materi yang bisa mengeluarkan suara. Kemudian suara yang indah, yang lembut itu menyehatkan. Jadi dengan kata lain, memang ada keadaan pencapaian pada zaman itu, kekuatan itu, buah dari itu. Makanya para bante ini sering dimintai penyembuhan dengan membaca parita. Itu sebenarnya tidak usah menjadi parita kok. Kalau kita nengok orang sakit atau saudara yang sakit, kasihlah suara-suara yang indah. Dengan suara yang indah, lebih dari 50% persoalan sudah selesai. Misalnya ada orang sakit. Sakit apa toh?
ini loh kepalanya nggak bisa dipakai duduk. Oh iya. Pantat yang bisa untuk duduk. Oh enggak apa-apa, cuma sakitnya begitu saja. Pastilah nanti enggak lama itu akan sembuh. Dengan suara itu saja, itu sudah meringankan. Beda dengan sakit apa toh? Enggak tahu ini. Kepalanya puter-puter. Hati-hati. Sakit begitu bahaya loh. Temen saya sakit begitu cuma 2 hari lewat kok. Pet loh. Dan itu saya mengakui, saya testimoni dengan caranya Pak Dokter. Pak Dokter ini kalau ngobati wong Pak, itu dijak omong-omong yang harmoni. Sampai akhirnya belum diobati pun sudah sembuh. Nah, ini piantonya ini. Nah, jadi itu ada sound terapi, ada aromaterapi. Nah, jadi suara bisa untuk menjadi pengobatan, apa bentuknya gamelan, atau bentuknya musik. Lah persoalannya musik-musik itu tidak halus, tidak lembut. Bagaimana musik yang blek dudu gembleng dudu, blek dudu gembleng dudu, lah malah cumpleng. Nah, karena itu parita, manta itu adalah suara indah, suara halus yang mempunyai getaran, mempunyai gelombang, mempunyai vibrasi, itu menenangkan, menyenangkan, menyehatkan, menguatkan dan menenteramkan. Itu sudah terbukti. Kalau tidak percaya tanya pada beliaunya ini. Wah, gitu. Dulu ada. Yeah. Jadi John McLaughlin. Jadi dia rock. Jadi dia membentuk suatu grup musik namanya Mahavishnu Orchestra. Nah itu. Jadi ilmunya dia tuh kayak lagunya dia itu ya seperti lagu tembang. Ya, jadi ya ini bilang ini buat ketetapan jiwa. Pada waktu itu tahun 70-an itu pas masih fasenya Flower Generation. Jadi orang-orang barat itu pergi ke timur untuk mencari pencerahan spiritual. Jadi ya untuk potong kompasnya, dia menggunakan sasat halusinogen, ya, terus menggunakan marijuana, menggunakan heroin dan lain-lain lah, zat-zat seperti begitu, ya untuk sebetulnya potong kompas untuk menuju spiritual mereka. Jadi ya dengan nada itu bisa mendapatkan harmoni keseimbangan pada jiwanya. Kira-kira begitu. Terima kasih Dr. Himawan. Memang apa yang disampaikan Dr. Himawan itu ada benarnya juga. Jadi ketika gamelan merupakan simfoni yang lengkap, ini bisa menjadikan pengobatan. Tetapi ketika gamelan tadi dipadu dengan alat musik lain menjadi campur sari, ini tidak lagi bisa untuk pengobatan, tetapi hanya untuk konteksnya itu membuat senang, gembira. Perbedaannya di situ. Jadi ketika gamelan itu masih utuh, murni gamelan, ini bisa untuk pengobatan penyakit. Tapi ketika menjadi campur dengan alat musik lain, menjadi campur sari, ini tidak lagi bisa untuk pengobatan, tapi hanya untuk menyenangkan, gembira. Sehingga pada waktu itu yang cukup kalau seandainya dunia media, medsos itu seperti sekarang itu barangkali viral tuh waktu peristiwa Bu Condro Lukito. Ini sakit bukan sakit, menjelang beliaunya meninggal. Beliaunya itu ingin oncat sukmonya. Tran, ini kan sama dengan tran juga. Ini diiringi dengan gending gamelan, karena Bu Condro Lukito kan memang sinden yang kondang pada waktu itu. Itu masanya Bante Dhamma Subu sama masanya Pak Himawan itu, Bu Condro Lukito gitu. Zamannya Bapak
saya masih ingat kasetnya. Iya, Condro Lukito. Maestro. Saya masih anak-anak. Iya. Kalau seandainya waktu itu sudah medsos seperti ini, ini viral itu. Jadi beliaunya walaupun sinden juga seorang spiritualis, beliau mengetahui. Beliau akan berangkat. Kalau istilah Jawa kan badhe budal ngeten apa. Dari bukan orang yang meninggal itu kalau dalam budaya Jawa kan badhe bidal. Bidal kemana? Karena budal meninggalkan raganya, trans ke dunia dimensi lain. Ini diiringi dengan gending. Sayangnya, kenapa ini para para ilmuwan itu nggak mau mengeksplor ini, nggak mau mengkaji ini. Kalau seniman saya nggak persalahkan karena seniman itu cenderung, apalagi pelaku seni, yang nggak ono sing bayar kadang-kadang ora gelem budal. Berbeda dengan ini konteksnya ilmu pengetahuan. Mungkin gini Mas, yang lebih luas lagi pelaku-pelaku yang sekarang. Ya seperti dulu kan mungkin ada beberapa orang itu mungkin banyak sekali yang mungkin karena laku tadi punya doyong. Tapi kan sekarang ini orang jarang melakukan itu, bukannya tidak ada. Tapi untuk melakukan seperti itu sepertinya kok sekarang kok nggak bisa menjalani itu, sehingga apa yang diperoleh ya tentunya juga doyonya ini juga kurang. Karena memang tidak pernah tirakat ya. Ya tidak pernah diasah. Ya tidak pernah diasah. Jadi memang benar ketika kita mau menajamkan diri ya harus diasah. Iya. Kalau mungkin itu yang jadi masalah ya rentek kininya itu loh. Yang mungkin auranya atau apa saya nggak tahu. Cuma masalahnya kalau dulu mungkin ya sekarang sudah ada HP, sudah ada segala macam itu kan sebagai sebuah kenikmatan gitu. Yeah. Dan sehingga itu membuat orang sekarang ini untuk belajar seperti itu tuh kok rasanya kok abot gitu loh. Ya kan? Memang sejak Nusantara jatuh kan memang bangsa ini kan di brainwash. Seolah-olah apapun yang berbau budaya leluhur itu salah. Dicap yang macam-macam ya. Ya. Ini yang ya Banti Sirik mau nambahkan? Dari perbincangan ini ada dua kutub yang memberikan sebuah pengaruh dari proses kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Gitu. Tadi ada orang sakit, nah yang kisah ini ketika Pak dokter mungkin menjelaskan dengan lembut, dengan kok merasa fisiknya sendiri mungkin belum sehat, tapi pikirannya sudah sehat. Maka dia merasa sudah ringan. Maka ketika obat yang diberikan Pak dokter resepnya kemudian dibeli, maka pada saat itu kekuatannya maksimal, enzim yang dikeluarkan oleh tubuhnya maksimal, sehingga bisa menangkal penyakitnya, sehingga menjadi sembuhnya, kebugarannya lebih cepat. Nah, dalam hal ini apa yang saya maksud dua kutub? Ada satu kutub pada saat saya mungkin sakit, ketika datang Pak dokter, nanti dulu, tunggu dulu, ini masih yang lain. Kira-kira kalau Pak dokter menjawab gitu, apa dulu yang ada? Mangkel dulu ya. Kira-kira tambah sakit atau? Karena kecewa tambah sakit ya Bante ya. Jadi sebenarnya seseorang terkungkung karena dengan pikiran batasan-batasan. Ini produkku. Maka karena kepentingan ini sudah memberikan pengaruh yang besar terhadap proses yang ada dalam kesehatan kehidupan kita. Begitu. Lah kutub yang satu, kenapa kok tadi langsung bisa terasa sehat? Yang satu ini kan mengekang, membatasi. Yang satu ini kemudian, wah Pak dokter, kok enak ya ngomongnya. Gitu. Kenapa?
karena ada unsur pelepasan. Pak dokter dengan ketulusan, dengan pikiran yang baik, sabar, menerima pasien itu, melihat wajahnya itu dengan kesabaran itu sudah menarik sebuah energi yang bisa menguatkan, bisa mengokohkan, bisa memunculkan enzim-enzim positif untuk kesehatan tubuh. Gitu. Jadi dua kutub ini yang harus kita cermati. Ketika pikiran ini tidak dibatasi, dalam hal ini keraguan, kebencian, keserakahan. Wah, misalkan Pak dokter, ini kantongnya tipis sekali. Ini kan batasan-batasan. Batasan ini menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak menyehatkan. Tetapi ketika kita bisa mengupas dengan kerelaan, kelepasan, kita menjaga Nusantara ini dengan kesungguhan hati, dengan dorongan, tidak mau didikte, tidak mau juga sekedar disuruh, tapi dorongan ketulusan. Maka ini saya kira menjadi kekuatan yang luar biasa untuk raga kita maupun untuk mental kita. Terima kasih. Silakan. Dengan keterangan dari Bante Sili tadi, saya jadi ingat salah satu parita yang mungkin sering saya baca, tapi saya lupa ini parita yang mana. Ada satu terjemahan yang mengatakan begini: ketika Sang Buddha sakit, terus dibacakan parita, terus hatinya gembira, terus sembuh. Saya lupa di mana itu, tapi ada itu terjemahannya. Nah, sehingga apa? Ketika kita gembira, mungkin sama dengan yang disampaikan dokter ini, tanpa tekanan segala macam, sehingga menjadi obat, sehingga kita menjadi sebuah energi yang Bante tadi sampaikan, sehingga pikiran kita plong, kita sehat, kita termotivasi, sehingga obat yang diberikan itu hanya supporting saja, sehingga cuma tinggal tendang aja. Hanya pendukung saja gitu. Jadi saya lupa Bante itu yang di mana, tapi ada satu parita yang Bojangga Parita. Jadi ketika dibacakan waktu itu sakit, terus kemudian hatinya gembira, terus sembuh. Nah, ini kan saya ternyata gembira itu memang salah satu obat. Terima kasih Pak Sigit. Ketika kita bicara tentang jaga raga, ketika kita bicara tentang kesehatan, tentunya harusnya memang lengkap kesehatan jiwa dan raga. Ini harus seimbang. Kalau mensana incorpore sano itu ya sana sih. Itu Yunani. Sudah lagi. Dulu aku SD kan juga ada. Itu bahasa Yunani itu. Mensana incorpore sano. Ini harus seimbang tentang kesehatan jiwa dan raga. Seperti halnya yang disampaikan Pak Sigit tadi, memang saat ini barangkali banyak orang yang kehilangan doyolinuwe karena tidak seimbang antara kekuatan jiwa dan kekuatan raga, karena pengendaliannya yang kurang. Pengendalian di sini memang tidak terlepas dari kalau orang Jawa bilang ya puasa. Saya pernah ditanya oleh orang ya waktu itu pas posisi kita talk show seperti ini, kenapa sih kalau untuk memberikan sesuatu kelebihan kok harus puasa? Apakah Tuhan itu pelit untuk memberikan sebuah hasil reward kok harus puasa? Sebenarnya intinya ini bukan puasa, ini kan kita harus tahu output dan inputnya. Karena kalau raga kita yang dibutuhkan itu kan sari-sari makanan, raga kita. Tapi jiwa kita yang dibutuhkan adalah sari-sari kehidupan. Sehingga ada beberapa fakta. Bayi baru lahir karena ibunya ini hasil perselingkuhan atau bagaimana, ini malu, bayi ini dibuang. Nah, ketika bayi dibuang tadi, tidak ada yang memberi makan, bayi ini mampu bertahan karena bayi tadi jiwanya masih kuat.
dia mampu menyerap sari-sari kehidupan. Sebenarnya puasa ini kan intinya bagaimana jiwa kita mendapatkan energi dari sari-sari kehidupan. Tetapi kalau sudah dewasa dan raganya yang lebih dominan, jiwanya tertutup, otomatis juga membutuhkan sari-sari makanan. Nah, ini tentang keseimbangan, kesehatan jiwa dan raga. Nah, dengan laku ini otomatis bagaimana jiwa itu mendapatkan asupan sari-sari kehidupan, tetapi raga pun juga harus seimbang mendapatkan asupan sari-sari makanan. Nah, ini tentunya hal ini Bante ini yang paham tentang keseimbangan. Dulu Pak Basyo mengatakan, urip itu terdiri dari raga, pikir, jiwa. Raga pakanane sego, pikir pakanane buku, jiwa itu pakanannya tirakat. Nah, jadi ketiga-tiganya ini memang harus imbang. Makan seperlunya, ilmu harus punya, kemudian tirakat, pengendalian diri harus dilakukan. Jadi kalau Pak Trimo mengatakan bayi itu bisa bertahan hidup, dulu waktu saya kecil banyak orang tua cerita ada istilah wong makan angin. Nanti bilang Pak nggih? Makan angin. Dulu waktu saya kecil itu tidak bisa membayangkan kok angin dipangan apa? Ya kok ya yang ngono kuwi mbah-mbah nek ngono kuwi to. Saya rasakan dan saya buktikan setelah saya sudah jadi orang dan sekali tempo saya latihan puasa, Pak. Dan puasa yang saya pilih adalah puasa total. Puasa total yang tidak makan dan tidak minum. Itu kadang-kadang sampai beberapa hari. Bahasa puasa namanya pati geni. Jadi saya beberapa hari dan pernah misalnya sampai 7 hari. Ternyata orang yang puasa dalam waktu lama dan tidak makan material, tidak makan, tidak minum, itu kita bisa bertahan ketika kita mendapatkan udara yang bersih. Ternyata udara bisa daur ulang, Pak. Buktinya begitu kita membau udara yang tidak bersih, bahasa lain mungkin polusi. Salah satunya sangit atau udara-udara yang apek, itu langsung lemes. Dan dari kebiasaan puasa itulah saya menjadi posisi yang itu. Jadi membawa apa yang agak asing sedikit. Jangankan bau sangit, rokok, bau asap, bau parfum saja, Pak. Saya hampir mau pingsan. Itu gara-gara bau parfum. Di satu acara, terus ada orang lewat di samping saya. Ya ibu-ibu, ya orang penting minyak wangi ini baik lengok leten kira-kira gitu. Lewat mau breng. Saya itu makpet loh, Pak. Pagi-pagi. Waduh. Iya makpet meh itu. Hampir semaput ya, pingsan. Meh bae ora itu. Jadi ternyata angin itu bisa dimakan dengan cara yaitu tadi angin didaur ulang. Selama anginnya bersih, kita itu sehat. Jadi seumur saya masih punya jadwal untuk puasa, Pak. Ya sak kuwate ya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, kadang-kadang sampai 5 hari, kadang-kadang juga 7 hari. Ya tadi itu makan angin. Nah ini saya juga pernah pengalaman seperti itu, Bante. Saya beberapa kali itu naik ke Gunung Arjuno. Di atas itu memang udaranya bersih, Bante. Ketika naik gunung yang begitu tinggi, ketika teman-teman itu bingung dengan perbekalan, ya, saya waktu itu dari bawah sampai atas. Ini waktu itu saya hanya mengonsumsi apel 1. Nah, tapi 1 truk toh, Pak. Kayak wong mangane titik musak
mangane kucing. Nah, kucing sak kabupaten. Makanya 1 sendok tapi berkali-kali gitu kan. Waktu itu cuman yang lain kan pakai bekal, pakai tas yang besar. Saya cuman apel 1. Sampai atas ya kita dapat udara seger, bersih. Dulu itu kan saya punya penyakit sesak. Karena ketika awal saya merintis usaha saya, usaha distributor alat tulis, saya waktu itu kan pakai sepeda motor. Namanya masih muda itu kan gaya Bante, nggak pakai jaket, nggak apa, sepeda motor. Nah akhirnya kan pada terasa itu pada usia berapa ya, sekitar ya 38-40 gitu lah. Akhirnya sesak. Tapi ketika saya naik ke Harjuno dan juga naik ke beberapa gunung yang lain, ini malah penyakit saya sembuh, sesak saya sembuh, ya. Terus di atas seger, walaupun hanya mengkonsumsi cukup apel 1. Nah, ini kan pengalaman saya ini merupakan persis yang disampaikan oleh Bante Dhammasubhu. Luar biasa ini. Ya. Nah, para pemirsa yang saya hormati, ini tadi kita ngobrol-ngobrol membahas tentang Jagaraga Nusantara. Banyak hal yang sudah kita bahas. Nah, ini sebelum kita tutup session ini, akan kita minta bapak-bapak di sini, termasuk Biku, termasuk Bante, untuk memberikan pesan kesan terakhir. Silakan Pak Sigit. Ya. Nah, mic-nya Pak Sigit. Ya. Jadi setelah kita berbicara panjang lebar, tinggi kali isi, ini kan sebetulnya kita berdiskusi ini kan tentunya ada tujuan, ya kan. Jadi tidak hanya sekedar berdiskusi, tapi ada nilai tambah yang akan kita bawa untuk langkah ke depan, Mas Trimo. Kalau di dunia perbankan itu terutama di dunia audit yang saya geluti itu ada nilai tambah. Nah ini yang harus kita pikirkan. Ketika kita nanti ada konklusi, ada kesimpulan, tentunya ini akan kita bawa kemana, gitu. Dan tentunya apa yang kita sampaikan obrolan talk show ini tentunya tidak hanya berhenti di sini. Dan tentunya juga nanti ada agen-agen perubahan yang membuat apa yang menjadi konklusi ini akan menjadi sebuah progres yang bisa menyadarkan kita semua, ya tentunya dengan kearifan budaya kita ini menjadi sebuah pelajaran yang membuat kita nantinya akan tambah dewasa menyikapi sebuah keadaan, tidak dengan sekarang bahwa banyak sekali hal-hal yang bukan kita dipaksakan menjadi kita gitu. Nah ini yang harus dipikirkan Mas Rimo. Jadi saya kira kalau saya pribadi saya sangat mengapresiasi dan saya ikut terlibat dalam pembicaraan ini, matur nuwun Bante. Tentunya hal ini menjadi pelajaran buat kita semua. Yang penting bahwa ketika ada sebuah diskusi yang positif, tentunya ada konklusi di mana ini harus menjadi sebuah tantangan buat kita untuk melangkah ke depan gitu. Sehingga apa generasi kita jangan sampai terhenti di sini saja gitu loh, ya. Jangankan orang lain, anak saya aja nggak ngerti apa itu budaya segala macam, udah benar-benar sekarang tantangannya lebih berat. Memang nanti ada eranya sendiri, tapi ya sesuai dengan apa yang menjadi obrolan kita, nguri-nguri budaya ini ya harus tetap diupayakan. Tentunya nanti dari penjenengan dan tim tentunya nanti ada strategi yang membuat ini bisa menjadi efektif untuk menjadi sebuah pegangan bagi para pihak, terutama stakeholder yang ada di negara kita ini, agar supaya lebih peduli. Dan ini menjadi langkah yang menurut saya menjadi langkah yang tepat ketika dalam kondisi seperti ini, dengan kondisi identitas yang selalu digaung-gaungkan. Tentunya ini menjadi sebuah perlawanan ya, dalam tanda petik quote unquote menjadi sebuah perlawanan untuk bisa mengeksistensi daripada budaya kita. Saya kira itu. Sebentar, matur nuwun. Terus geser Pak Dokter.
sudah diambil semua sama Sigit. Jadi saya cuma nambah sedikit saja. Jadi flashback ini untuk menjawab tantangan akan datang. Jadi dunia tanpa batas, jadi sudah melewati 5G menuju 6G. Ini saja. Terima kasih Pak Dokter. Ini Bante Siri ini. Baik, jadi sesuai dengan apa yang di depan juga menjadi dasar yang saya sampaikan, bahwa penting bagi kita menyadari ada masa lalu, ada masa sekarang, ada akan datang. Ini yang pertama. Jadi yang lalu ini setelah kita ketahui sudah lewat. Yang akan datang ini belum tiba. Namun apapun akan datang itu adalah kesinambungan dari yang lalu, sekarang jadilah akan datang. Maka yang menjadi perlu kita garis bawahi adalah sekarang inilah apa yang terpenting. Jika tadi saya katakan yang penyembuh itu adalah sebuah kelegowoan, maka kelegowoan itulah yang saat ini harus kita bangun, menerima masa lalu, dan kemudian apa yang terbaik saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mengingat jadi apa yang ditegaskan oleh Buddha berkaitan dengan kelangsungan hidup. Yang pertama itu adalah makanan atau gizi. Itu adalah penopang dari kelangsungan hidup. Yang kedua adalah kontak. Jika telinga kita masih mendengar, mata kita bisa melihat, lidah kita bisa merasa, kulit kita bisa merasa, maka itu adalah sebab faktor kelangsungan yang kedua. Yang ketiga adalah rasa atau perasaan. Ketika ada perasaan, ini enak, tidak enak, atau netral, pada saat itu menjadi proses, menjadi faktor penopang kehidupan yang ketiga. Dan yang keempat, kelangsungan itu akan terjadi karena kehendak atau kemauan. Inilah yang menjadi kelangsungan proses kehidupan itu sendiri. Maka saya kira ini dalam jaga raga tentunya bagaimana kita mengolah, maka prinsip-prinsipnya adalah sesuai mungkin hal-hal yang tadi yang mungkin bisa saya ungkapkan. Terima kasih Bante Siri. Nah ini gongnya nih sesepuh kita nih, yang mulia Bante Dhammasubhu Mahathera, untuk memberikan pesan pada kita semua dan para pemirsa. Silakan Bante. Ya, jadi dari awal saya sudah menyitir kata-kata Sang Buddha, yaitu aruga paramang laba. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Kesehatan terdiri dari 3 dimensi: sehat jasmani, sehat rohani, sehat lingkungan. Sehat raga, sehat jiwa, dan juga sehat lingkungan. Ciri-ciri sehat lingkungan, kalau keberadaannya bisa diterima oleh banyak kalangan, itu artinya sehat. Nah, untuk mendapatkan kesehatan itu secara jasmani ya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang enak. Kalau Pak Basio mengatakan rogo, pakanane sego. Kemudian jiwa, batinnya, pikir, itu pakanannya ilmu. Carilah ilmu. Bahkan katanya ada satu pesan, tuntutlah ilmu ke negara Cina. Gitu ada dong?
Nah berarti Cina itu ilmunya banyak. Maka jangan dimusuhi. Maksud saya gitu. Lah yang ngomong baik kok malah anak musuhi gitu. Nah itu. Artinya tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, ilmu itu kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani Santya Buddha pangekesing dur angkara. Nah ini Bodhotomo. Jadi apa itu? Pucung apa? Nggih, Pucung Bodhotomo, Mangkunegara 4. Nah, jadi ilmu iku nah, nggih. Kelakone kanthi laku. Lekase lawan kas. Tegese kas nyantosani Santya Buddha pangekesing dur angkara. Nah, itu orang dulu itu. Ada Pak itu. Dan punya daya. Nah, itu punya daya. Ada lain lagi juga masih Mangkunegara ini. Masih ya Mangkunegara 4 Bodhotomo. Mingkar mingkuring akara akarana karnaning marti siwi sinawung resmining kidung sinuba sinukarta mrekertata pakartining ilmu luhur kang tumrap ning tanah Jawi agama ageming ngaji. Dan itu yang memakan Nyi Condro kita menjadi pangkur jenggleng yang gayeng. Dan itulah pakaran jiwa. Jadi pakaran jiwa itu adalah informasi yang enak, bukan yang mahal, tapi yang enak. Bukan yang mahal, tapi yang indah. Lah enak itu bukan karena bumbunya. Tapi karena pasnya, itulah enak. Sepatu kalau pas, enak dipakai. Baju pas, enak dipakai. Nah pikir, itu bakarannya itu. Nah karena itu, kepada anak-anak saya, anak-anak yang kalau ketemu sama anak-anak, kalau bahasa teknis, Anda sebagai siswa atau mahasiswa, tetapkan 3 target. Capai target itu yang pertama namanya kognitif, dan yang kedua afektif, dan yang ketiga normatif. Apa itu kognitif? Kuasai ilmu pengetahuan teknologi, itu wilayah kognitif. Afektif itu wilayah kejiwaan, ilmu kemanusiaan. Manusia ini ada ilmunya sendiri. Maka kalau manusia tidak punya ilmu, dia tidak manusia. Nah yang ketiga normatif itu adalah wilayah rasa batinnya. Kalau kita sudah bisa menyajikan rasa yang enak, pasti akan dicari oleh banyak orang. Nah nanti kalau jadi warga masyarakat, jadilah wong sing pinter, bener kober. Pinter secara keilmuan, bener bisa diterima banyak kalangan, kober artinya peduli. Entengan. Ini pesan dari generasi ke generasi. Secara teknis, kemudian dalam tindakan nyata. Boleh pinter, tapi harus menjadi benar. Kalau sudah pinter dan benar, jadilah kober. Jangan kemudian sudah merasa pinter, sudah merasa benar, lalu jaim, jaga image. Nggak peduli sama sesama. Nggak peduli sama lingkungannya. Mau bergaul, membatasi. Pada semua yang dibatasi, itu akan mematikan. Seperti tadi yang diungkapkan Bante Siri, itu sebuah kebebasan, sebuah keterbukaan. Karena api yang di dalam tungku itu, nek ditutup, ya mati. Tapi dibuka, biar juga mati. Makanya bagaimana merawat api itu dengan hati-hati. Nah sebagai yang terakhir,
setelah menjadi pinter, bener dan kober. Sekarang ini kan tadi Pak Doko sudah menyinggung perkembangan zaman, perkembangan keilmuan, peradaban. Yang dulunya cuma 3G, 4G, 5G, sekarang mau lagi 6G. Nanti yang terakhir diuji. Wah, begitu kan. Kalau kayak Pak Muji, kayak mandok-mandok kan. Apa yang maksudnya di sini? Nanti kalau sudah sampai pada teknologi 5G itu, dunia sudah tidak ada batas. Bukan lagi cerita yang tanpa rasa, bukan lagi bisa didongengi menurut sahibul hikayat. Karena pada zaman itu sudah pada era data dan fakta. Enggak lagi cerita yang tanpa rasa, bukan lagi janji-janji yang tanpa. Dan ini akan mewarnai semua dimensi. Mungkin dimensi ekonomi, pendidikan, sosial politik, mungkin juga agama. Saya katakan kalau saja nanti memang masih harus beragama, pilihlah agama yang berbicara data dan fakta. Kalau enggak, jangan hidup pada era nanti. Jangan hidup pada era itu. Karena kadang-kadang agama itu diwarnai oleh cerita-cerita, dongeng-dongeng, biar menjadi menarik. Tapi kalau anak-anak yang memang betul-betul pada eranya, Anda harus menjadi pelaku utama pada zaman itu. Tunjukkan yang namanya data dan fakta. Boleh orang ngomong sampai berbusa-busa, tapi apa buktinya? Boleh orang bercerita sana sini, tapi apa rekam jejaknya? Nah, begitu juga masalah politik, begitu masalah ekonomi, begitu juga masalah agama, begitu juga masalah sosial, budaya. Jangan dikira budaya leluhur kita itu tidak mempunyai nilai mulia. Dulu orang tua-tua itu kalau laki-laki kelihatan lututnya itu malu, perempuan kelihatan betisnya itu sudah wirang. Nah sekarang ini apanya yang tidak kelihatan malah bangga. Wah, itu kan. Itulah makanya pesan saya bagi generasi atau bagi pelaku apa saja, perhatikan. Pikir rogo, pikir jiwa. Kognitif, afektif, normatif. Pinter, bener, kober. Era data dan fakta. Terima kasih Bante Dhammasubbu Mahathera. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol kita tentang Jagaraga Nusantara. Bila mana para pemirsa ada yang kurang puas, ada kurang jelas, silakan di kolom komentar. Akan kita jadikan bahasan kegiatan di lain kesempatan. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai ketemu di kegiatan yang akan datang. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.